Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan manajemen SDM dalam meningkatkan kompetensi pekerja di era digital. Pendahuluan sumber daya manusia adalah kekayaan dan aset utama perusahaan, dan sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya manusia perlu dikelola berdasarkan aspek-aspek penting seperti pelatihan dalam pemanfaatan digital dalam sebuah usaha UMKM, dikarenakan dapat meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugasnya dan terdorong dalam memberikan kemampuan terbaik yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Di era digital ini, peluang bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk berkembang semakin terbuka lebar. Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Namun, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan UMKM kudu emas untuk meningkatkan daya saing serta pelayanan yang baik. Metode melakukan segala persiapan yang terkait dengan materi, bahan, dan alat sesuai dengan tema secara baik. Hasil persiapan tersebut dimasukkan agar materi tersampaikan dengan mudah dimengerti serta dipahami oleh kelompok UMKM Kudu Emas di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Satu, tahap persiapan. Yang pertama, survei awal. Yang kedua, observasi. Ketiga, rapat koordinasi tim. Dua, tahap evaluasi merupakan penilaian setelah rangkaian kegiatan dapat dilakukan oleh pelaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Realisasi pemecahan masalah. Yang pertama, dari 34 peserta pelaku UMKM yang datang telah diketahui kebutuhan kompetensinya untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Kedepannya mungkin dapat dilakukan pemenuhan akan kompetensi-kompetensi tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan pada kelompok UMKM Kedua Emas Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Dua, pada pengabdian pada masyarakat selanjutnya akan dipantau kelanjutan akan pengembangan kompetensi masing-masing pelaku UMKM. Apakah akan terus melakukan perencanaan pengembangan kompetensi bagi diri sendiri dan pegawainya. Pembahasan pelaku UMKM menunjukkan beragam tingkat kompetensi dalam pelayanan konsumen. Sebagian besar memiliki dasar kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan dan memahami kebutuhan pelanggan. Namun ada kesenjangan dalam dimensi keandalan dan daya tanggap. Contoh konkret ditemukan pada pelaku UMKM yang belum konsisten dalam merespon keluhan atau pertanyaan pelanggan dengan cepat dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman tentang pentingnya pelayanan, implementasi praktisnya belum optimal. Pelaku UMKM dilatih untuk melakukan analisis SWOT sederhana guna mengenali kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi usaha mereka sehingga dapat mengetahui kompetensi apa yang dibutuhkan dan dituangkan dalam sebuah form perencanaan pengembangan kompetensi. Selain itu, disarankan untuk membuat rencana cadangan untuk menghadapi situasi darurat. Pelaku UMKM diajarkan untuk meningkatkan keandalan dalam memenuhi janji kepada pelanggan, meningkatkan daya tanggap dengan merespon permintaan pelanggan secara cepat dan tepat, serta memastikan bahwa semua interaksi dengan pelanggan penuh dengan jaminan dan empati. Implementasi teknologi seperti penggunaan sistem CRM atau Customer Relationship Management juga dapat membantu dalam memantau dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Setelah dilakukan evaluasi, hasilnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki kompetensi dasar dalam pelayanan konsumen, tetapi perlu pengembangan lebih lanjut dalam hal keandalan dan daya tanggap. Mengacu pada teori kualitas pelayanan oleh para Suraman, Zaidham, dan Berry, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat dimensi reliability dan responsiveness. Pelaku UMKM harus dilatih untuk menjaga konsisten dalam memenuhi janji kepada pelanggan dan meningkatkan kecepatan serta ketetapan dalam merespon permintaan pelanggan. Pelaku UMKM masih memerlukan bimbingan dalam merencanakan dan menyusun program pelatihan yang terstruktur. Analisis kebutuhan pelatihan yang tepat dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan menentukan prioritas pelatihan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial oleh Bandura, konsistensi dalam penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan sangat penting untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program monitoring dan evaluasi harus diterapkan untuk memastikan pelaku UMKM tetap konsisten dalam menerapkan hasil pelatihan. Kesimpulan,
pelaku UMKM kedua setelah menunjukkan kemampuan dasar dalam berkomunikasi dan memahami kebutuhan pelanggan. Dua, berdasarkan temuan sebagian besar pelaku UMKM belum secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan mereka. Pelaku UMKM diajarkan untuk melakukan analisis SWOT sederhana guna mengenali kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi usaha mereka. Tiga, setelah mengikuti pelatihan, banyak pelaku UMKM melaporkan peningkatan dan kemampuan merespon pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, pemanfaatan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dapat mempromosikan produk mereka telah meningkat, yang secara langsung berdampak pada perluasan jangkauan pasar mereka. Keempat, meskipun pendampingan dan pelatihan memberikan hasil yang positif, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam penerapan hasil pelatihan. Tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, hasil pelatihan dapat menjadi kurang efektif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan program monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan pelaku UMKM tetap konsisten dalam menerapkan hasil pelatihan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.